Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafal ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad afdali khalqillah wa akmali khalqillah wa ajmali khalqillah wa akrami khalqillahi indallah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah fa inna taqwa madaru kulli sa'adah kama anna ittiba'al hawa ra'su kulli syaqawah fattaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin rahimakumullah rahmatal abrar. Seorang sufi besar dari Mesir yang wafat tahun 709 Hijriah, Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, di dalam kitab Al-Hikamnya beliau menasihati kita bersama, la tastaghrib wuqu'al aqdar ma dumta fi hadhihi ad-dar li'annaha ma barazat illa ma huwa mustahiqu wasfiha wa wajibu na'tiha. Kata beliau, janganlah anda heran terjadinya problem-problem kehidupan selama anda masih ada di negeri dunia ini. Mengapa demikian? Karenalah problem-problem itu tidak akan terjadi, melainkan memang sudah menjadi karakteristik daripada negeri dunia. Maknanya, saudara, segala sesuatu ada karakternya. Pisau karakternya memotong, api karakternya membakar. Yang namanya laut karakternya ada ombak, kadang gede kadang kecil. Tugas kita bukan untuk mencela ombak, akan tetapi untuk mengendalikan perahu kita, bagaimana menghadapi ombak besar dan bagaimana menghadapi ombak kecil, supaya perahu kita selamat dari Tanjung Priuk umpamanya menuju Tanjung Karang.
Demikianlah negeri dunia ini, saudara. Jangan heran bila terjadi ujian, karena memang sudah menjadi karakternya dunia adalah negeri ujian. Amat sangat bodoh bila orang berdoa, ya Allah, ya Rabbi, hindarkan aku dari ujian. Ini tindakan bukan tindakan seorang hamba Allah. Ilustrasinya, ada anak kelas 1 SD. Dia bilang kepada gurunya, Pak Guru, hindarkan aku dari ujian. Baik. Maka temannya naik kelas 2, ni orang kelas 1. Tahun depan juga begitu. Temannya naik kelas 3, dia kelas 1. Sampai lulus SD, dia masih kelas 1 karena enggak mau mengikuti ujian. Oleh karena itu, dunia negeri ujian. Tidak ada yang tidak mengalami problem dari kita yang hadir. Ada yang problemnya urusan finansial. Ada yang problemnya urusan bisnisnya dia. Ada yang problemnya urusan anak yang tidak mau mendengar kata kita orang tua. Ada problemnya dengan keluarga. Ada problemnya dengan teman di kantor kita. Ada problem dengan tetangga, begitu seterusnya. Semua hidup ini tidak akan lepas dari ujian. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan solusi bagaimana seorang hamba di dalam menghadapi ujian-ujian itu agar diberikan solusi terbaik. Kata Nabi, anzalallahu ala ummati amanaini. Allah turunkan kepada umatku 2 keamanan. Salah satunya adalah wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyusahkan umat. Allah tidak akan menyusahkan manusia selama manusia doyan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana menghadapi dunia yang penuh problem ini? Kita sebagai hamba dididik oleh Allah, dididik oleh Rasulullah, jangan jauh-jauh daripada beristighfar. Bahkan Allah janji di mana di dalam surat Nuh Allah jelaskan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah, beristighfarlah kalian pada Tuhan kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian itu benar-benar Maha Pemberi ampunan. Bila doyan istighfar, yursilis samaa alaikum midrara. Allah kirimkan hujan bagi kalian dengan deras. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah berikan bantuan kepada kalian dengan berbagai harta benda dan anak-anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannat. Allah berikan kepada anda taman-taman, kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara. Ayuhal ahbab, betapa Allah pencipta jagat raya yang mencipta dunia penuh dengan problem dan ujian, tidak meninggalkan kita sebagai hambanya, selalu memberikan kunci solusi dalam setiap problem yang menimpa kepada kita. Salah satunya Allah didik, istaghfiru rabbakum, perbanyaklah beristighfar. Betapa banyak keuntungan-keuntungan yang Allah berikan kepada kita bersama dengan sebab kita doyan beristighfar. Kata Allah, yursilis samaa alaikum midrara. Allah kirimkan hujan dengan deras. Apa maknanya? Sampaikan kepada mereka para petani yang sering mengeluh di dunia ini dengan selalu gagal panen karena kekeringan. Kuncimu cuman satu agar supaya tidak ngalamin gagal panen. Istaghfiru rabbakum
perbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang namanya dosa dapat menghalangi hamba dari kemudahan-kemudahan pada hidupnya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yukhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba dihampakkan daripada rezekinya lantaran pelanggaran yang dia kerjakan. Karena itu bagi para petani yang pengen tidak ngalamin gagal panen, hendaklah dia istaghfiru rabbakum. Kemudian Allah janji wa yumdidkum bi amwal, dengan bentuk plural, bukan wa yumdidkum bi malin. Allah beri bantuan anda yang doyan istighfar dengan berbagai harta benda. Maknanya sampaikan kepada mereka yang sampai ni hari pengen punya kendaraan roda 2, belum punya juga. Kalau serius pengen diberikan oleh Allah, istaghfiru rabbakum, perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yumdidkum bi amwal, sampaikan kepada mereka yang berusaha, berbisnis, yang dianggap usahanya mandek. Ini sulit, zaman sulit, tidak zaman, tapi kita kurang mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yumdidkum bi amwal, sampaikan kepada mereka para pembisnis yang selalu mengeluh, kuncinya satu agar bangkit kembali. Wa yumdidkum bi amwal, perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yumdidkum bi amwal, sampaikan kepada mereka yang hari-harinya mengeluh, kebingungan bagaimana ini untuk membereskan pinjaman-pinjaman ini. Kuncinya satu, jangan jauh-jauh dengan Allah, dekati Allah melalui istaghfiru rabbakum, perbanyak beristighfar kepada Allah. Ini janji Allah yang mencipta kita dan mencipta jagat raya. Wa banin, sampaikan kepada mereka yang sampai ni hari belum punya keturunan. Sudah 5 tahun, 10 tahun menikah, lalu dokter bilang ini sulit punya keturunan. Tidak ada yang sulit di mata Allah. Wa madzaka 'ala Allahi bi'aziz. Allah udah janji di dalam Al-Quran, sampaikan kepada mereka yang sampai ni hari belum punya keturunan, tanamkan keyakinan yang mantap dalam hati janji Allah. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, asal doyan beristighfar, Allah anugerahi anak-anak keturunan. Ini janji Allah di dalam Al-Quran. Meski dokter bilang sulit, sulit menurut dokter, tidak menurut kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal kita terus mepetin Allah, jangan tidur terus malamnya melek. Jangan sampai kita kalah dengan maling. Maling aja malamnya melek, dia paham di malam hari ada waktu mustajab. Masa kita orang-orang yang hadir di masjid majelis kurang mantap keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaj'al lakum jannat, sampaikan kepada mereka yang ampe ini hari masih ngontrak tinggalnya, pengen punya rumah biar tidak puyeng dengan terus naik terus harga kontrakan, pengen punya rumah serius, maka kata Allah istaghfiru rabbakum, perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waj'al lakum jannat waj'al lakum anhara, sampaikan kepada mereka yang selalu mengeluh dalam hidupnya, problemmu akan hilang dengan mendekati kepada Allah. Istaghfiru rabbakum. Betapa Allah janji, bagaimana dunia ini penuh problem, kuncinya untuk membereskan problem adalah dengan memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal akhbab, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai pemimpin yang sayang kepada umatnya, bil mu'minina raufur rahim. Nabi bocorkan kepada kita dan berjanji, kata Nabi, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja.
wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang melazimkan istiqomah, dia beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Nabi, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah jadikan dari setiap kesusahan yang menimpa dia selalu kelapangan. Siapa yang merasa sampai ni hari hidupnya sempit, bingung di dalam menjalani hari-hari, kuncinya satu, mendekat kepada Allah dengan perbanyak beristighfar. Wa min kulli dhiqin makhraja. Dari setiap kesempitan selalu solusi terbaik. Sampaikan kepada mereka yang merasa beban hidupnya berat. Beban hidupnya berat, sampaikan kepada mereka yang bingung di dalam menjalani hari-harinya, perbanyak beristighfar. Padahal bila mana seorang hamba itu bangun tidur, bisa bangun sendiri, mandi sendiri, pakai baju pakai sendiri, itu sudah banyak nikmat yang diberikan kepada Allah. Jangan dipandang sebatas uang saja. Bila orang dikasih uang banyak oleh Allah, 5 miliar, 10 miliar, tapi bangun tidur digotong, mandi digotong, pakai baju dipakein, ini maknanya harus dibawa ke tanah kusir. Dia harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengeluh. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kata Nabi, Allah kasih rezeki di luar ekspektasi dia, di luar nalar dia, bagi orang yang doyan beristighfar. Ayyuhal ahbab, bi ayyi sighatin kana istighfar. Lalu beristighfarnya bagaimana? Terserah. Bi ayyi sighatin kana, dengan redaksi mana aja. Ataukah kita habis salat, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ataukah sayyidul istighfar, ataukah yang paling pendek saja bagi kita, namanya istighfar saghir, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Bila seorang hamba Allah melazimkan istighfar saghir dengan membaca astaghfirullah wa atubu ilaih, kalau bisa pagi 500, sore 500 kali itu paling 13 menit, asal dia jujur duduk kepada Allah Subhanahu wa taala, merintih mengakui kesalahan kepada Allah, semua janji-janji Allah akan diberikan kepadanya. Janji Allah itu pasti, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Hanya kita manusia punya watak pengennya panen, nanam ogah, pengennya diberikan solusi, tapi mempet kepada Allah, mendekat kepada Allah kurang mau. Nunggu dapat cubitan baru pengen nyari-nyari Allah. Padahal rahmat Allah bukan ada pada susah saja, pada senang juga kita kudu mencari rahmat Allah. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang tidak ada dosa, selalu beristighfar tidak kurang dari 100 kali. Padahal dosa tidak ada, akhlak buruk tidak ada, kesalahan tidak ada, tapi istighfar tidak kurang dari 100. Ini adalah teladan bagi kita. Kudunya kita sebagai umatnya yang banyak salah kepada Allah, yang banyak salah kepada Rasulullah, maka kita kudu banyak-banyak beristighfar. Dan memang benar ayyuhal ahbab, istighfar adalah solusi bagi setiap hamba yang paham bahwa dunia ini negeri ujian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita bersama. Jiwa kita melek, mata kalbu kita terbuka, betapa kita butuh kepada Allah melalui pintu istighfar, istighfar dan istighfar. Mudah-mudahan Allah lancarkan lidah kita, gemar beristighfar, gemar memohon ampun sampai akhir hayat kita, dan Allah tutup dalam keadaan yang terindah, husnul khatimah, husnul khatimah dan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim
wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil azizil ghaffar al-wahidil qahhar muqallibil qulubi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah imanan bihaqqi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar makhtalafal lailu wan nahar. Amma ba'du faya ayyuhal mu'minun ittaqullah fima amar wa tahhiru nufusakum wa jawarihakum wa qulubakum minadh dhunubi wal athami wal auzar wa aksiru fi hayatikum fi ayyamikum wa layalikum minal istighfar wa aksiru fi hadzal yaumil mubarak minas salah wassalam ala sayyidil abrar. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wardallahumma anil arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati ajmain minal ansari wal muhajirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Ghaffar ighfir lana dhunub alladhi tuba'iduna ank ya Allah. Ighfir lana dhunub alladhi tuba'iduna an rasulillah. Ya Ghaffar ighfir lana dhunub alladhi tahjubuna anka ya akramal akramin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma altub bi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma kshif an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Ya mufarrij karbil makrubin farrij anna humumana wa ghumumana bijahi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ashabi sayyidina Muhammad wa atba'i sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb sayyidina Muhammad ij'alna min ummati sayyidina Muhammad. Ij'alna jami'an min khiyari ummati sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum
أحينا على محبة سيدنا محمد وأمتنا يا مميت على محبة سيدنا محمد واحشرنا غدا يا حاشر مع زمرة المحبين لسيدنا محمد وآل سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.